Pada saat perayaan Hari Suci Galungan, umat Hindu di Bali berbondong-bondong datang ke pura. Aditya juga datang ke pura untuk melakukan kegiatan ritual keagamaan. Ia memanjatkan doa kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ia mulai melantunkan puja Trisandya dan selanjutnya ia memanjatkan doa. Doa di perayaan Hari Suci Galungan tahun ini yang dipanjatkan kepada Sang Hyang Widi-Wasa yaitu, semoga semua makhluk berbahagia. Pada bab keempat, kita akan mempelajari pengertian tempat suci agama Hindu di Nusantara, areal tempat suci, syarat-syarat masuk ke tempat suci, dan kunjungan ke tempat suci. Tempat suci merupakan salah satu tempat yang dibangun secara khusus, sehingga tempat suci juga memiliki fungsi khusus. Tempat suci adalah tempat yang diistimewakan. Bagi umat Hindu, tempat yang dibangun secara khusus dan memiliki fungsi khusus dinamakan tempat suci. Tempat suci umat Hindu yang ada di Nusantara secara struktur bangunan dibangun dalam bentuk yang tidak sama. Oleh karena bentuknya yang tidak sama, maka tempat suci umat Hindu di Nusantara memiliki nama yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda dari segi bentuk, nama, dan model bangunan, tetapi tetap memiliki fungsi utama yang sama, yaitu untuk memuja Sang Hyang Widi-Wasa dengan segala manifestasinya. Ada banyak bentuk dan jenis tempat suci yang diwariskan oleh leluhur kita yang tersebar di Nusantara ini. Tempat suci merupakan simbol alam semesta beserta isinya. Dalam ajaran agama Hindu difungsikan sebagai pemujaan kepada Hyang Widi-Wasa dengan segala manifestasinya. Tempat suci juga dapat difungsikan sebagai salah satu tempat untuk memuja roh suci para leluhur. Tempat suci yang tersebar di Nusantara biasanya dibangun pada bagian hulu mengambil arah utara dan timur, atau arah perpaduan antara utara dan timur yaitu timur laut. Tempat suci umat Hindu yang ada di Bali disebut pura. Istilah pura pertama kali dikenalkan di Bali. Namun, kini sebutan pura sudah digunakan sebagai nama tempat suci umat Hindu secara nasional. Pura difungsikan sebagai tempat pemujaan untuk dewa, manifestasi Hyang Widi-Wasa. Pura juga difungsikan sebagai pemujaan roh leluhur yang disebut Batara. Bagi umat Hindu di Bali, pura adalah simbol gunung atau Mahameru. Pada umumnya, di pura dilaksanakan kegiatan yadnya. Yadnya adalah cara umat Hindu menyampaikan sesuatu kepada Hyang Widi-Wasa. Pura juga sebagai tempat yang dibangun secara khusus karena untuk mendirikan sebuah pura tidak bisa sembarangan, melainkan harus menggunakan ketentuan khusus. Pura artinya tempat yang berbenteng, tempat yang dilindungi dengan pagar, tempat yang patut dijaga kesuciannya, dan tempat yang terbatas dengan sekelilingnya. Umat Hindu di Bali memiliki beberapa tempat suci, mulai dari pura khusus yang bersifat untuk profesi dan pura khusus yang ada di setiap keluarga. Selain itu, ada pura umum yang terdapat di setiap wilayah desa. Juga pura umum yang merupakan pura Sat Kahyangan yang dipuja oleh seluruh umat Hindu se-Nusantara. Oleh karena banyaknya jenis pura tersebut, Pulau Bali hingga kini dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Jenis pura khusus dan pura umum di Bali. 1. Pura yang ada pada setiap keluarga. Pura yang ada pada setiap keluarga artinya pura yang keberadaannya dimiliki oleh keluarga yang memujanya saja, yaitu Sanggah Kemulan, Taksu, Pengijeng, dan Penungun Karang atau Tugu. 2. Pura profesi atau swagina. Pura profesi atau swagina artinya pura yang berfungsi dan bermanfaat untuk kelompok tertentu.
sesuai dengan profesinya dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Seperti Pura Bedugul atau Ulun Suwi atau Ulun Danu, Pura Melanting, Pura Segara. 3. Pura Umum. Pura umum artinya pura sebagai tempat pemujaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara umum tanpa membedakan golongan, suku, dan profesi. Siapapun boleh memuja di pura umum. A. Pura Kahyangan 3 berada di setiap desa adat, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem Rajapati. B. Pura Dangyang Kayangan adalah pura peninggalan dari Dangyang Nirarta pada saat datang ke Bali. Pura ini antara lain Pura Pulaki, Pura Batu Bolong, Pura Tanah Lot, Pura Peti Tengat, dan Pura Uluwatu. C. Pura Satkahyangan adalah 6 pura besar yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali, yaitu Pura Besakeh berada di Kabupaten Karangasem, Pura Lompuyang berada di Kabupaten Karangasem, Pura Gowalawah berada di Kabupaten Klungkung, Pura Uluwatu berada di Kabupaten Badung, Pura Batu Karu berada di Kabupaten Tabanan, dan Pura Puncak Mangu berada di Kabupaten Badung. Tempat suci umat Hindu di Jawa. Selain di Pulau Bali, di luar Pulau Bali juga terdapat banyak pura yang menjadi tempat pemujaan bagi umat Hindu. Di Jawa Timur terdapat Pura Semeru, Pura Alas Purwo, Pura Gunung Bromo, Pura Blambangan, dan Pura Amertajati. Di daerah Bogor, Jawa Barat terdapat Pura Agung Jagatkarta, sedangkan di Yogyakarta terdapat tempat suci berupa candi-candi. Misalnya, Candi Prambanan yang difungsikan sebagai tempat melaksanakan upacara Tawar Agung Kesanga bagi umat Hindu. Candi. Selain pura, candi merupakan salah satu tempat suci umat Hindu yang ada di Jawa. Bagi masyarakat yang beragama Hindu di Jawa, candi adalah tempat memuja Yang Widiwasa dan juga untuk memuja roh suci para leluhur. Sentong atau centong. Sentong adalah tempat suci bagi keluarga di Jawa. Selain candi, bagi masyarakat yang beragama Hindu di Jawa, roh suci para leluhur dipuja di tempat ini. Sentong juga difungsikan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di Jawa untuk beberapa anggota keluarga besar. Sentong terletak di dalam rumah keluarga Hindu. Tempat suci umat Hindu di Nusa Tenggara Barat. Pura Suranadi. Di tempat ini terdapat sumber mata air yang diyakini kesuciannya oleh umat Hindu di Pura Suranadi. 5 mata air tersebut yakni Toya Tabah, Toya Pabersihan, Toya Pengelokatan, Tirta, dan Pengentas. Umat Hindu percaya bahwa keberadaan Pura Suranadi sangat erat kaitannya dengan sumber mata air yang berjumlah 5 atau Panca Tirta atau Panca Aksara yang terdapat di lokasi areal pura tersebut. Pura Suranadi keberadaannya diyakini sangat terkait dengan perjalanan Dangyang Dwijendra menuju Sasak, Lombok untuk kedua kalinya. Di Lombok, Dangyang Dwijendra dijuluki juga sebagai Pangeran Sangupati. Pura Agung Tambora. Pura Agung Tambora adalah salah satu pura terbesar di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pura Agung Tambora diyakini erat kaitannya dengan perjalanan Dangyang Nirarta. Dangyang Nirarta melakukan perjalanan dari Kerajaan Daha di Jawa menuju Tambora. Pura Agung Tambora disucikan umat Hindu yang berada di Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa serta penduduk lainnya di sekitar pura ini. Di Lombok Barat terdapat banyak penduduk yang beragama Hindu, sehingga selain Pura Agung Tambora, terdapat beberapa bangunan pura lainnya seperti Pura Cakra, Pura Batu Bolong, Pura Lingsar, dan Pura Candi Narmada.
Tempat suci umat Hindu di Nusa Tenggara Timur. Pura Agung Girinata Tua Bolo terletak di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pura Agung Girinata Tua Bolo disucikan oleh umat Hindu di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari struktur bangunannya, pura ini sama seperti pura yang ada di Bali. Tempat suci umat Hindu di Kalimantan. Balai Basarah atau Rahan. Umat Hindu Kaharingan di Kalimantan memiliki nama dan tempat suci khusus. Tempat suci bagi umat Hindu di Kaharingan di Kalimantan disebut dengan Balai Basarah, atau ada juga yang menyebutnya Rahan. Balai Basarah difungsikan sebagai pemujaan kepada Yang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Balai Antang. Balai Antang merupakan tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Kaharingan. Balai Antang ini terbuat dari kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya menyerupai pelangkiran di Bali. Balai Antang dibangun tepat di atas pintu masuk rumah. Umat Hindu Kaharingan meyakini bahwa pintu merupakan jalan masuk dan keluarnya penghuni rumah. Balai Antang ini merupakan tempat menstanakan sahur Parapah yang mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Ranying Hatala atau Yang Widiwasa untuk melindungi dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi umat Hindu Kaharingan. Sandung atau Kariring atau Pamba. Sandung adalah tempat yang disucikan oleh umat Hindu Kaharingan. Sandung terbuat dari kayu yang dirangkai berbentuk satu lubang atau ruang. Atapnya berbentuk segitiga sama kaki. Sandung biasanya diletakkan di pekarangan rumah. Sandung berfungsi sebagai tempat penyimpanan tulang belulang keluarga yang telah meninggal, serta tempat roh leluhur yang telah disucikan. Ada beberapa bentuk sandung, antara lain sandung berbentuk rumah atau disebut sandung batu, pamba, sandung tiang satu, dan sandung bertiang dua. Tempat suci umat Hindu di Sulawesi. Umat Hindu Alukta di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan memiliki tempat suci tersendiri. Tempat sucinya disebut Pamelaran yang terdiri dari 3, yaitu Malaran Pabuaran, merupakan tempat suci berupa lingga dan yoni atau batu besar yang di sekitarnya terdapat pohon cendana dan andong. Fungsi tempat suci ini adalah untuk pemujaan Puang Matua. Inan Kapemalaran Pedatuan biasanya berada di lereng gunung. Fungsi tempat suci ini yaitu sebagai tempat sembahyang yang digunakan oleh satu keluarga besar. Inan Kapemalaran Pak Pesungan merupakan tempat pemujaan yang digunakan oleh satu keluarga kecil atau rumah tangga. Areal tempat suci atau pura. Nista Mandala. Nista Mandala merupakan bagian luar dari tempat suci yang merupakan pintu masuk pura. Pada areal Nista Mandala, tampak taman atau area yang luas, yang biasanya dipergunakan sebagai tempat pementasan tari dan juga sebagai tempat untuk menyiapkan upacara keagamaan. Sebelum memasuki areal Nista Mandala, terdapat Candi Bentar yang difungsikan sebagai tempat penyeleksi umum. Adapun bangunan yang ada di areal Nista Mandala yaitu Balai Kulkul dan Wantilan. Areal Nista Mandala melambangkan alam Burloka. Madya Mandala. Madya Mandala merupakan bagian tengah dari areal tempat suci. Madya Mandala adalah tempat yang berada di tengah-tengah, yaitu setelah Nista Mandala dan sebelum areal utama Mandala. Areal Madya Mandala digunakan oleh umat Hindu untuk beraktivitas dan terdapat fasilitas pendukung kegiatan keagamaan. Pada areal Madya Mandala digunakan untuk menyiapkan sarana upakarayanya. Madya Mandala juga melambangkan buah loka. Utama Mandala.
Utama Mandala merupakan tempat yang paling utama dan merupakan tempat yang paling disucikan di areal tempat suci. Areal utama Mandala difungsikan sebagai tempat utama melakukan pemujaan kepada Yang Widiwasa dan Istadewata, yaitu manifestasi Yang Widiwasa. Untuk menuju areal utama Mandala, umat Hindu akan melalui 3 pintu yang disebut Kori Agung atau Candi Kurung. Ketiga pintu itu antara lain, 1 pintu utama yang terletak di bagian tengah, sedangkan 2 pintu lainnya mengapit pintu utama yang berada di bagian sisi kiri dan kanan. Saat piodalan atau puja wali di utama Mandala, umat Hindu dapat melantunkan dan mendengarkan lagu-lagu pujian atau Dharma Gita. Pemujaan yang dilakukan oleh Pinandita atau pemangku dalam melaksanakan persembahyangan untuk memimpin umat ke hadapan Istadewata dan Sulinggih atau pendeta yang mengucapkan japa weda yang diikuti suara genta atau bajra serta aroma wangi dari berbagai macam bunga dan asap dupa yang mengepul ke angkasa. Syarat-syarat masuk ke tempat suci. Tempat suci adalah suatu tempat untuk pemujaan ke hadapan Yang Widiwasa, sehingga harus dijaga kesuciannya. Untuk menjaga kesucian tempat suci, tentu tidak semua orang diperkenankan memasuki areal tempat suci. Hal ini bertujuan agar tempat suci tetap terjaga kesakralan dan kesuciannya. Segala sesuatu yang dianggap dapat mengganggu kesucian dan kesakralan tempat suci umat Hindu akan dilarang. Larangan tersebut bersifat mengikat untuk semua orang. Oleh karena itu, jika kalian memasuki areal tempat suci, maka kalian harus memerhatikan hal-hal seperti berikut ini. 1. Wajib menggunakan pakaian yang sopan. 2. Tidak dalam keadaan mabuk. 3. Tidak berkelahi di tempat suci. 4. Tidak berkata-kata kotor di tempat suci. 5. Tidak mengalami gangguan jiwa. Dan 6. Tidak dalam keadaan cuntake. Cuntake pada seseorang disebabkan karena seseorang tersebut dalam keadaan datang bulan, wanita yang baru selesai melahirkan, atau karena ada anggota keluarga yang mengalami kematian yang masih ada hubungan darah. Kunjungan ke tempat suci. Kunjungan ke tempat suci dalam agama Hindu disebut Tirthayatra. Tirthayatra berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tirtha dan yatra. Tirtha artinya air suci, air kehidupan, atau tempat-tempat suci yang terdapat air suci. Tirtha juga diartikan sebagai orang-orang suci, karena orang suci umumnya berada di tempat suci yang terdapat air sucinya. Yatra artinya bepergian atau ziarah. Adapun tujuan umat Hindu melakukan Tirthayatra adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa. Melaksanakan Tirthayatra ke tempat-tempat suci akan membuat seseorang kembali mengingat akan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Yang Widiwasa. Selain melaksanakan Tirthayatra, umat Hindu juga melaksanakan Dharma Yatra. Dharma Yatra adalah perjalanan suci ke tempat-tempat suci yang disertai dengan mengajarkan Dharma atau ajaran agama Hindu. Dharma Yatra dilaksanakan oleh seseorang yang menjadi guru spiritual, yang mana perjalanan suci yang dilakukannya dimaksudkan untuk mengajarkan ajaran agama dengan berkeliling ke berbagai pelosok dunia sambil mengunjungi tempat-tempat suci. Berikut ini adalah nama tempat suci atau pura dengan orang suci yang telah melaksanakan Dharma Yatra. 1. Dangyang Dwijendra. Tempat suci peninggalan beliau yakni Pura Suranadi di Nusa Tenggara Barat. 2. Resi Markandeya. Tempat suci peninggalan beliau yakni Pura Besakeh di Bali. 3.
Dangyang Nirarta. Tempat suci peninggalan beliau yakni Pura Agung Tambora di Nusa Tenggara Timur.